Saya lihat ada buaya yang lagi diam di sana sehingga saya takut. Perahunya itu di sininya itu emas semuanya, ada punggawa-pungganya, ada 7 orang pakai tombak gitu, pakai pakaian keraton. Dia punya pengalaman mistis di mana dia dulu pernah melihat harta karun yang ada di sini. Itu kurang lebih ada berapa peti? 5 peti ya? 6. Oh, 6 peti. 6 peti. Kenapa Pak Manto nggak ambil? Saya nggak kuat, Pak. Kenapa? Saya itu kan mintanya berlipat sama ini. Menyusuri Provinsi Jawa Tengah, berhati-hatilah jika datang ke pesisir selatan Kabupaten Cilacap. Ada banyak sekali kawasan wingit yang angker. Sebab jika salah melangkah bisa sangat berbahaya, terlebih jika bertemu dengan para penunggu gaib wilayah tua yang sejak dulu kala dikenal sangat mistik. Apalagi menyisir pantai Karangbolong hingga Pulau Nusa Kambangan adalah perjalanan spiritual yang tidak mudah, sebab harus berurusan dengan hawa metafisika yang sangat kuat. Lalu, apa saja yang terjadi saat tim Ganjil Misteri ditemani Ageng Kiwi sampai di Nusa Kambangan? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan menyeberang ke pantai Nusa Kambangan memang bukan perkara mudah. Setelah membelah laut, kemudian sampai di Karangbolong, suasana seram sudah mulai terasa. Secara nyata, perjalanan menuju misalnya saja benteng pendem di kawasan ini harus ditempuh dengan jalan kaki menyusuri hutan yang rawan. Tidak hanya makhluk halus yang mengintai, tetapi binatang buas yang siap mengancam jiwa. Sekarang saya akan menyeberang ke Pantai Nusa Kambangan yang ada di ujung sana. Dan konon di Pantai Nusa Kambangan itu juga ada Karangbolong dan juga ada peninggalan zaman Belanda, yaitu sejenis kayak meriam-meriam kayak gitu. Tapi di sana juga sangat terkenal dengan penampakan-penampakan ular serta buaya, dan juga ada ular dan buaya-buaya benaran. Nusa Kambangan itu pakai apa? Dulu kata orang tua dulu. Oh, pernah ke sini. Ini untuk masuk ke Karangbolong, Pantai Karangbolong itu membutuhkan waktu dari pinggiran Nusa Kambangan kurang lebih 20 menitan atau 30 menit. Dan perjalanannya turun naik. Terus masih banyak dihuni oleh binatang lutung, monyet, dan lain-lain. Serta masih ada ular-ular
Makanya agak-agak serem ya pemirsa. Setelah berjalan tidak kurang 20 menit, sampailah di gerbang benteng Pendem. Bangunan yang terlihat lumutan itu merupakan benteng pertahanan peninggalan penjajah Belanda. Di benteng Pendem ini pula, dulu para pekerja tanam paksa atau tahanan ditempatkan sebelum dikirim ke Nusa Kambangan. Lama ditinggalkan, suasana angker mulai dirasakan karena dihuni banyak makhluk halus. Sekarang saya sudah sampai di pintu mau masuk ke Karangbolong, dan ini juga masih ada benteng Pendem, peninggalan zaman Belanda dulu. Jadi zaman dahulu kala, para pekerja-pekerja yang dipaksakan oleh Belanda untuk bekerja ditahan di sini dulu sebelum dibawa ke Nusa Kambangan. Orang-orang Indonesia yang ditahan di sini, dan kalau ingin kabur itu sangat susah sekali pemirsa. Bayangin aja, hutan sebesar ini dan masih dihuni oleh banyak binatang buas, oleh ular, oleh buaya, dan belum nanti kalau ditangkap Belanda dan juga menghadap hantaman-hantaman mistis. Karena kalau melihat dari sejarahnya itu sangat menyentuh dan miris. Ya oke pemirsa, ini pintu gerbang bentengnya itu aura mistisnya masih kelihatan banget. Jadi memang sebetulnya daerah sini daerah yang masih terlarang, dan di depan sana memang jembatannya tadi diputus agar para masyarakat tidak bisa masuk ke sini gitu. Tapi karena tadi saya ditemenin oleh salah satu tokoh kampung di sini, sehingga saya diizinkan untuk bisa masuk ke sini. Ini dulu gerbang, dan ini mungkin tempat posko. Ini posko awal ke sana untuk menuju ke Pantai Karangbolong. Tapi sebetulnya nanti masih ada benteng yang lebih besar lagi. Kita nanti dari depan akan telusuri sampai dengan endingnya ada di sini. Usai melihat benteng Pendem, Ageng Kiwi bertemu dengan seorang nelayan yang biasa menjelajahi Karangbolong. Ada cerita menarik karena pria bernama Manto itu pernah ikut bertapa mencari keberkahan sehingga melihat harta karun sebanyak 6 peti. Harta gaib itu tidak berani ia bawa karena harus ditebus dengan sesuatu yang ia tidak mampu memenuhinya. Mas Wanto ini adalah salah satu nelayan dan memang sering bolak-balik masuk mengantar tamu pada saat itu ya, ke dalam gua Karangbolong. Nah, dia punya pengalaman mistis di mana dia dulu pernah melihat harta karun yang ada di sini. Itu kurang lebih ada berapa peti? 5 peti ya? 6. Oh, 6 peti. Kenapa Pak Wanto nggak ambil? Saya nggak kuat, Pak. Kenapa? Saya itu kan mintanya lipat sama ini. Oh, jadi dia goibnya itu mintanya mata manusia dengan apa? Oh, bergijil. Ini kantongnya penis pria ya, mohon maaf gitu. Jadi yang diminta waktu itu jadi nggak ada orang yang sanggup gitu ya. Nah itu katanya peninggalan zaman Belanda, dan dulu Belandanya itu Dengklang ya. Itu komandannya Dengklang 1 kayak gitu. Jadi arah sana ke sini. Oh gitu. Pada ketakutan dong Pak? Enggak, saya di sini aja. Orang 4 sih. Oh, orang 4. Tunjukin. Di sini aja. Di sini. Itu kan secara gaib ya, jadinya secara gaib. Jadi di sini. Bentuknya kotak. Pakai peti. Di sini. Jadi ada 6 peti bentuknya kotak ya, mungkin kayak kalau didramatisirkan tuh kayak Aladin gitulah ya, mungkin seperti itu. Dan mereka kalau bisa ngambil kotak itu untuk bisa menjadikan harta karun harus ada tebusannya. Sama ayam miring itu mintanya. Ayam miring. Nah, ayam miring itu kan susah sekali dicari. Ayam miring itu ayam yang jalannya begini pemirsa. Kayak gitu ya. Jadi itu jarang ada. Sehingga memang kalau goib itu yang diminta macam-macam.
Benarkah Pulau Nusa Kambangan memang dikelilingi oleh benteng gaib? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tiba di sisi lain benteng pendem, bertemulah pada bangunan yang dulunya difungsikan sebagai pos penjagaan. Ada sisa aura seram di lokasi penjagaan ini, termasuk lorong-lorongnya yang sangat misterius. Ini saya sudah sampai di penjagaan benteng pendem. Jadi dulu para Belanda-Belanda menjaga para maling-maling yang akan lewat ke sini. Nah, ini untuk yang tidur, para penjaga-penjaganya di sini. Dari lokasi penjagaan, saat perjalanan dilanjutkan, ada bekas meriam yang masih bisa dilihat dengan jelas. Inilah salah satu senjata pertahanan benteng pendem untuk menghalau musuh yang datang dari laut. Ini di sini ada meriam-meriam yang tadi saya janjikan, ya, bahwa di dataran Pulau Nusa Kambangan ini adalah pulau yang paling tertinggi di Cilacap, sehingga meriam ini untuk mengeker para musuh-musuh yang datang dari lautan, nanti bisa dibom pakai ini atau ditembak pakai meriam ini, gitu ya. Nah, ini kenapa di seputar benteng pendem ini datarannya paling tinggi, yaitu untuk menahan para musuh-musuh orang pekerja Indonesia yang ditahan di sini, yang mereka membelot sama pasukan Belanda. Betulnya di sana saya ingin datang ke sana. Itu adalah tempat di mana dari posko to posko jaraknya agak lumayan jauh dan sangat gelap, serta saya lihat ada buaya yang lagi diam di sana sehingga saya takut. Terbukti memang di sini suasananya masih sangat mencekam, sangat mistis dan sangat angker, serta sangat masih banyak sekali binatang-binatang yang ditakuti oleh para manusia, sehingga jagar ini ditutup. Kawasan Pulau Nusa Kambangan memang terasa seram. Suasana angker inilah yang menjadikan penjara Nusa Kambangan menjadi salah satu tempat paling ditakuti para narapidana. Sebab selain pulaunya yang terpencil, ada benteng gaib yang mengelilinginya, sehingga mustahil ada napi yang bisa melarikan diri. Nusa Kambangan itu adanya di tengah-tengah pulau yang ada di atas Pulau Nusa Kambangan di sini, ya. Apabila mereka mau keluar, itu harus berhadapan dengan binatang buas, harus berhadapan dengan para goib-goib, dan harus berhadapan dengan para tentara yang nanti yang akan mengejar. Jadi suasananya itu masih sangat angker sekali, pemirsa. Iya, jadi Pulau Nusa Kambangan itu untuk warga Cilacap terkenal dengan pulau yang sangat mistis, karena di dalam Nusa Kambangan itu masih banyak rentetan-rentetan cerita mistis pada zaman dahulu kala. Contohnya misalkan benteng pendem peninggalan zaman Belanda, dan juga ada gunung-gunung atau ada gua-gua di mana mereka sering dipakai untuk bertapa. Sehingga masih ada ceritanya, seperti ada cerita Nyi Roro Kidul juga ada di Karangbolong yang sekarang kita buat syuting sekarang ini. Ada juga pantai-pantai di mana Ibu Ratu Kidul bersemayam di situ. Berada di Pulau Nusa Kambangan, hawa yang dominan adalah sinup. Inilah perpaduan antara suasana seram yang menimbulkan rasa takut berkepanjangan.
Jadi memang Pulau Nusa Kambangan adalah salah satu tempat penjara yang paling terseram di dunia, saya bilang, karena untuk masuk ke dalamnya aja juga memerlukan waktu yang sangat luar biasa dengan perjalanan yang sangat luar biasa juga, sehingga pilihannya adalah andai pun toh dia akan kabur, bisa meninggal di luar ataupun dimakan buaya ataupun mungkin akan ya meninggal karena kecapean dan lain-lain, karena pasti akan tidak bisa keluar, sangat jauh. Secara logikanya juga kalau kita berenang sampai ke daratan untuk sampai ke Cilacap itu dijamin tidak bisa. Untuk juara renang se-Indonesia pun, sedunia pun saya rasa tidak bisa. Banyak cerita misterius yang bisa dikisahkan, terutama oleh masyarakat Cilacap yang meyakini bahwa Nusa Kambangan termasuk wilayah gaib yang tidak bisa dianggap ringan untuk menjelajahinya. Dan salah satu cerita misteri dikisahkan oleh Pak Manto, seorang nelayan yang tidak asing dengan Nusa Kambangan. Ya termasuk seram lah. Ya banyak makhluk halus. Pernah. Gimana Pak? Itu waktu itu di benteng itu. Waktu itu kan saya sama teman-teman. Waktu itu belum ada jalan lah, cuma naik di sini. Itu duduk sama teman-teman 1 jam lah, duduk 1 jam itu baru dimunculi pertama itu telur. Itu dari arah timur ke barat. Nah itu telurnya itu apa? Pecah, marik orang. Nampaknya asli, wajahnya orang Belanda. Kakinya patah, sama teken ini kayak gini, sama teken. Tekennya 1, orangnya pakai topi. Dia nyamperin, hitungan menit 10 menit hilang. Lalu penunggu gaib apa saja yang ada di Pulau Nusa Kambangan? Benarkah eksistensi Kanjeng Ratu Kidul sangat kuat di sini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai nelayan yang biasa melintasi kawasan Nusa Kambangan, Pak Manto memang paham betul dengan titik-titik mistik di wilayah ini. Ia juga tahu membedakan sosok yang merupakan makhluk halus atau sosok nyata seperti ular kobra yang pernah ia lihat sebesar paha orang dewasa. Tapi sepanjang garis pulau, Pak Manto pun tahu banyak penunggu gaib yang bisa mengganggu manusia yang berani-berani datang, terutama di malam hari. Gaibnya banyak sih ya, misalnya ada macan gaib, ada yang sikilnya 3 ada, genderuwo ada, buta hijau ada. Kalau ular di ujung, di solok pipa itu banyak. Penunggu gaib yang banyak menghuni kawasan Pulau Nusa Kambangan juga diakui oleh Ibu Sur. Sebagai warga asli Cilacap, ia tahu ada titik paling angker karena menjadi pintu gerbang istana Kanjeng Ratu Kidul. Dan yang paling menyeramkan adalah gerbang utama menuju kerajaan gaib Laut Selatan itu, tepat berada di tempat perahu menurunkan penumpang. Angkernya di situ, yang tempat turunnya perahu tadi itu,
Itu pusatnya Ratu Roro Kidul. Di situ pintu gerbangnya Nyai Ratu Roro Kidul. Serem ya. Ada siluman-siluman juga ada. Tadi ada nenek-nenek jalan. Nenek-nenek jalan rambutnya putih di sini kayak keriting-keriting itu loh. Nenek ini luntil-luntil doang. Iya, nenek bantah. Terus anak kecil yang pakai baju ini ada putih-putih itu kecil ini. Ikut ayahnya kayaknya ya, ayahnya tinggi gitu. Selain gaib, binatang buas yang malam itu lewat juga ada. Berada di tengah samudra selatan yang ganas, sudah barang tentu Pulau Nusa Kambangan tidak bisa lepas dari pengaruh penguasa Laut Kidul. Penguasa mistik yang sering mengakibatkan jatuh tumbal laut. Mereka seperti dijemput oleh perahu beratapkan emas yang dijaga sepasukan tentara kerajaan dengan senjata tombak. Kenapa di sini di daerah Cilacap di Laut Kidul ini tiba-tiba suka ada orang yang tenggelam, renang, baik tua maupun muda, anak kecil maupun apa. Ternyata menurut penglihatan saya, setelah saya telusuri, tenggelamnya itu karena dia melihat seperti kayak keluarganya sendiri, memanggil gitu. Kayak keluarganya sendiri naik kapal itu, kapalnya itu kayak perahu. Perahunya itu di sininya itu emas semuanya, ditutupnya itu emas semuanya. Udah gitu terus ada punggawa-pungganya, ada 7 orang pakai tombak gitu, pakai pakaian keraton. Sehingga yang renang itu, oh ada keluarga saya, langsung naik. Padahal terus setelah naik, mereka rohnya udah diambil, dibalikin lagi ke pantai. Renangnya, tenggelamnya tadi malam, baru keluarnya misalkan pagi gitu, keluarnya pagi. Laut Kidul di sisi pantai Cilacap memang bukan tempat yang bisa dibuat main-main. Ada penjaga gaib yang sangat berkuasa, sehingga membuat Pulau Nusa Kambangan juga bukan kawasan biasa. Selain banyak binatang buas, suasana angker terasa jika berada di kawasan ini. Situasi ini pula yang membuat penjara Nusa Kambangan dikenal sebagai penjara paling seram di Indonesia. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.